celana, misalnya mereka pakai tas, minum, gelas, piring. Jadi kata benda sekitar, meja, pintu, jadi benda-benda yang memang ada di sekitar mereka dalam sehari-hari, kasur, apapun itu. Jadi perkenalkan kata-kata itu untuk bisa mereka gunakan dalam sehari-hari, seperti itu. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Miji. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Nah, di video kali ini adalah video lanjutan dari bagaimana sih kita menstimulus apa saja yang harus kita lakukan untuk membantu anak dalam menstimulus komunikasinya. Nah, video ini adalah video lanjutan dari aktivitas itu, yaitu ini adalah apa saja sih kosakata yang harus dipahami anak sesuai dengan usianya dan bagaimana sih kosakata itu, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai videonya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih supportnya, terima kasih share-nya, dan terima kasih kepada buat seluruh orang tua yang sudah mengulang kembali aktivitas-aktivitas di video ini dan diulang dipraktekkan di rumah, seperti itu. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Oke, nah, mengenalkan kosakata kepada anak. Nah, sebenarnya seperti ini. Anak-anak memerlukan latihan atau stimulus untuk mengasah komunikasi mereka atau mengasah kosakata mereka. Jadi anak-anak perlu latihan itu. Bagaimana mereka mengeluarkan kosakatanya dan mengeluarkan ide apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Anak-anak perlu melatih itu. Nah, melatihnya bagaimana? Kita sebagai orang tua membantu untuk menstimulus agar anak bisa keluar kosakata dengan sesuai usianya, seperti itu. Nah, orang tua dapat memberikan stimulusnya sedini mungkin dan secepat mungkin. Disarankan, pesan saya selalu adalah disarankan kita sebagai orang dewasa menggunakan bahasa ibu untuk stimulus anak. Kenapa itu penting? Karena bahasa ibu tadi yang saya bilang adalah bahasa yang sehari-hari digunakan untuk anak kita, kayak gitu. Terlebih lagi anak-anak kita yang memang mempunyai permasalahan komunikasi. Nah, jadi disarankan untuk penggunaan satu bahasa dulu, yaitu adalah bahasa ibu, seperti itu. Nah, ini adalah kategori-kategori bahasa yang harus dipahami anak-anak, atau kita bisa mengkategorikan bahasa itu dari kategori ini. Jadi ini membantu anak untuk memahami pemahaman-pemahaman sederhana pada lingkungan. Nah, saya mengkategorikan ini, saya membaca dari teman-teman terapi wicara. Jadi ini ada beberapa kategori yang harus dipahami anak. Yang pertama adalah kata konkret. Nah, kata konkret apa saja? Jadi kata konkret itu adalah seperti mama, papa, itu kata konkret. Anggota tubuh, jadi kita harus mengenalkan dulu anggota tubuh. Hidung, telinga, hidung, mata, bibir. Nah, itu jadi kita mengenalkan kata konkret. Jadi kata konkret termasuk mama, papa, eyang, orang-orang sekitar. Nah, itu kata konkret. Terus tepuk tangan, tos salim. Nah, ini masuk dalam kategori kata konkret. Jadi kita harus mengenalkan kata konkret sedini mungkin. Oke. Selanjutnya adalah mengenalkan nama-nama benda sekitar, terutama benda-benda yang sering mereka gunakan seperti baju, celana, misalnya mereka pakai tas, minum, gelas, piring. Jadi
kata benda sekitar meja, pintu, jadi benda-benda yang memang ada di sekitar mereka dalam sehari-hari, kasur, apapun itu. Jadi perkenalkan kata-kata itu untuk bisa mereka gunakan dalam sehari-hari, seperti itu. Ketiga adalah buah-buahan dan nama-nama hewan. Nah, anak-anak juga sangat menyenangi ini. Jadi bisa kita kenalkan untuk nama-nama buah dan nama-nama hewan. Nah, ini juga menjadi catatan penting. Nama buah dan nama hewan, kenalkan buah yang ada di sekitar kita yang paling banyak. Misalnya kalau di daerah saya, buah-buah itu ada mangga, pisang yang banyak, buah naga, ada buah naga di Palangkaraya. Nah, itu juga durian, nah itu kenalkan. Nangka, jadi yang memang ada di sekitar mereka lebih banyak. Misalnya di rumah selalu ada buah jeruk, ada buah apel, kenalkan itu ke mereka. Jadi mereka bisa memahami nama-nama buah itu secepat mungkin dan tahu namanya apa. Nah, begitu pula nama-nama hewan. Jadi nama-nama hewan juga kenalkan. Nah, misalnya ada ayam di sekitarnya, ada cicak, ada anjing misalnya. Kalau misalnya di daerah teman-teman ada sapi, ada kambing, nah itu perkenalkan juga kepada anak kita agar mereka bisa memahami, oh nama buahnya tuh ini, oh nama hewannya ini, seperti itu. Adalah kata preposisi. Kata preposisi itu kata posisi. Nah, kata posisi di atas, di bawah, di samping, di depan, di belakang. Nah, anak-anak juga harus memahami kata itu. Jadi supaya misalnya kita menginstruksi taruh di bawah. Nah, itu kan ada kata posisi, duduk di atas, duduk di bawah. Jadi perkenalkan mereka kata-kata preposisi sedini mungkin dan agar mereka bisa memahami. Taruh di samping lemari, berdiri di depan pintu. Nah, seperti itu. Jadi perkenalkan kata preposisi sedini mungkin untuk anak-anak kita. Seperti itu. Nah, adalah kata kerja. Nah, jadi kata kerja harus kita label dengan kalimat yang benar. Jadi kata kerja ini jangan dilabel dengan bahasa-bahasa yang unik atau bahasa yang bukan katanya. Misalnya kata kerja makan, kita perkenalkan makan, jangan perkenalkan mamam. Itu tidak ini, jadi langsung kenalkan makan. Kalau misalnya responnya mamam, kita betulkan kembali, tapi kita selalu menstimulusnya selalu makan gitu. Jadi jangan mamam. Habis itu kayak minum ya minum gitu, kenalkan minum, bukan num-num atau bukan mimi atau apa gitu. Jadi selalu perkenalkan sesuai dengan kata kerja sebenarnya. Jadi jangan kita membuat kalimat-kalimat yang berbeda dari kata kerja yang sebenarnya, karena tidak semua orang nanti memahami kata kerja itu. Jadi kesulitan lagi kepada anak kita untuk mencerna kata sebenarnya itu apa. Jadi kalau bisa perkenalkan langsung dari kata kerja yang benar. Nah, yang terakhir adalah kata sifat. Nah, kata sifat ini juga harus kita kenalkan. Kita sifat dingin, panas, marah, sedih, senang. Nah, itu juga harus anak-anak pahami sedini mungkin agar mereka tahu, oh ini dingin, oh ini panas, oh ini senang, oh ini sedih, oh ini marah, seperti itu. Jadi anak-anak harus memahami kata sifat sedini mungkin dan secepat mungkin. Oke, nah mungkin itu saja kategori-kategori bahasa yang harus anak-anak pahami atau kenali sedini mungkin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar, bisa teman-teman taruh di kolom komentar atau email saya di description box. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua agar kita bisa terus membantu anak-anak kita berkembang dan bisa membanggakan orang tuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.